Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 31 Maret 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemkab Pandeglang santuni anak yatim dan serahkan bantuan di Safari Ramadan. Diduga ada pungli di PPK dan PPS, Ikatan Mahasiswa Lebak atau IMALA adakan audiensi dengan KPU Lebak. Pejabat Gubernur Banten sampaikan capaian program prioritas pada rapat paripurna laporan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun 2022. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang memberikan bantuan dan santunan kepada anak yatim dan santunan tersebut disalurkan melalui program kegiatan Safari Ramadan yang dihadiri oleh Bupati Irna Narulita dan unsur Forkopimda. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pandeglang menyalurkan santunan untuk anak yatim dan piatu serta menyerahkan bantuan. Santunan tersebut didistribusikan melalui kegiatan Safari Ramadan yang dihadiri Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama unsur Forkopimda. Adapun pembagiannya dilaksanakan pada Safari Ramadan pertama Selasa 28 Maret 2023 malam di Kecamatan Kaduhejo, tepatnya di Masjid At-Taqwa Kampung Curugaru, Desa Kadugemblo. Irna mengatakan Safari Ramadan dilakukan dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi dengan masyarakat serta sebagai wadah untuk menampung aspirasi. Selain itu memberikan informasi terkait pembangunan pemerintah daerah yang sudah dan akan dilaksanakan. Ini malam yang sangat baik dimuliakan oleh Allah dan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat ganda. Semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ya Bu ya. Dengan syiar Ramadan ini kita berkumpul para pimpinan-pimpinan dan rekan-rekan Forkopimda hadir untuk mengikatkan tali silaturahim dengan tujuan hubungan zahir dan batin. Lalu juga silaturahmi kita ini sebagai media untuk menyampaikan program-program kerja pemerintah. Irna mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing karena kondusivitas daerah sangat menentukan kemajuan pembangunan. Dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan ini, Pemkab menyerahkan bantuan untuk Masjid At-Taqwa sebesar 5 juta rupiah. Bantuan bagi rumah warga yang roboh senilai 4 juta rupiah. Bantuan pertanian, serta santunan untuk anak yatim piatu sebanyak 50 orang. Camat Kaduhejo, Mujani Nur Effendi mengatakan program kerja Pemkab Pandeglang untuk Kecamatan Kaduhejo di tahun ini, baik di sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial, dan lainnya senilai 10 miliar rupiah. Saya Mudofar dari Krakatau Radio, melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, dinilai ada praktik pungli pada PPK dan PPS. Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lebak atau IMALA melakukan audiensi dengan KPU Lebak. IMALA mensinyalir ada pungutan pajak sebesar 5% oleh KPU kepada seluruh anggota PPK dan PPS. Padahal dalam aturannya, pungutan pajak hanya dilakukan kepada petugas PPK atau PPS yang rangkap jabatan. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Diduga adanya pungutan liar pungli honor panitia pemungut kecamatan PPK dan panitia pemungut suara PPS, Ikatan Mahasiswa Lebak IMALA melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lebak Rabu kemarin. Ketua IMALA Lebak Aswari mengatakan KPU Lebak disinyalir telah memungut pajak kepada seluruh PPK dan PPS, baik yang dari PNS ataupun yang non-PNS sebesar 5%. Padahal dalam aturan keputusan KPU nomor 53, pemungutan pajak hanya bisa dilakukan kepada pegawai PPK dan PPS yang merangkap jabatan saja.
Ia menjelaskan pungutan tersebut hanya asumsi dari Bendahara KPU Lebak karena di kabupaten atau kota lainnya juga badan ad hoc yang penghasilannya di bawah 4,5 juta rupiah tidak dikenakan pajak. Sementara itu Sekretaris KPU Lebak Muhammad Rukbi membantah apa yang telah dituduhkan oleh Imala jika ada pungutan liar tersebut. Ia menambahkan sekarang ini ada keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 yang mengatur masalah tersebut. Dalam keputusan KPU tersebut, anggota badan ad hoc yang berstatus PNS honornya dipotong, sedangkan yang bukan PNS sesuai keputusan hasil rapat tidak akan dipotong. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pejabat Gubernur Banten menyampaikan sejumlah capaian program prioritas dalam rapat paripurna DPRD penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2022. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan sejumlah capaian program prioritas pada rapat paripurna penyampaian nota pengantar laporan, keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2022, dan penetapan pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus LKPJ. Rapat paripurna 28 Maret dihadiri oleh 47 anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Banten. Rapat paripurna juga dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim. Dalam paparannya, Al Muktabar mengungkapkan struktur anggaran tahun 2022 dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan indikator-indikator tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Menurut Al Muktabar, 4 prioritas pembangunan daerah yang sudah tercapai dengan baik meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan indikator makro, menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Banten pada tahun 2022 mengalami peningkatan indeks membangun manusia meningkat dari tahun lalu sebesar 72,72% menjadi 73,32% pada tahun ini. Atas capaian pertumbuhan di atas rata-rata nasional, Provinsi Banten masuk pada urutan 8 besar daerah dengan IPM tertinggi secara nasional. Peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi sampai 4,49% karena adanya pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi positif ke angka 5,03%. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.